Ain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah. Ya, itulah contoh-contoh huruf hijaiyah. Sekarang kita akan mengenal harokat. Huruf hijaiyah mempunyai tanda baca. Tanda baca huruf hijaiyah disebut harokat. Harokat digunakan pada huruf hijaiyah untuk memudahkan dalam membaca huruf Arab. Ya, di sini ada contohnya. Yang pertama, harokat fathah. Harokat fathah itu berada di atas huruf hijaiyah. Harokat fathah berbunyi A. Yang kedua, harokat kasroh. Harokat kasroh itu berada di bawah huruf hijaiyah yang berbunyi I. Yang ketiga, harokat dhammah. Berada di atas huruf hijaiyah. Harokat dhammah itu berbunyi U. Ya, di sini adalah contoh fathah. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, Da, Ja, Ro, Za, Sa, Sha, So, Sa, Do, To, Zo, A, Ko, Fa, Ko, Kaf, La, Ma, Na, Wa, Ha, A, Ya. Itu adalah fathah. Contoh kasrah yaitu I, Bi, Ti, Si, Ji, Hi, Hi, Di, Zi, Ri, Zi, Si, Shi, Si, Di, Ti, Zi, I, Gi, Fi, Ki, Ki, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, I, Gi. Itu adalah contoh kasrah. Dan yang terakhir dhammah. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Tu, Zu, U, Fu, 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 Ku, Lu, Mu, Nu, Wu, Hu, U, Yu. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah harus dibaca ketika kita sholat. Maka dari itu kita harus hafalkan. Ayo lafalkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di sini rangkuman yang pertama, huruf Al-Quran disebut huruf hijaiyah.
Jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Tanda baca huruf hijaiyah disebut harokat. Harokat fathah dibaca A. Harokat kasrah dibaca I. Harokat dhamma dibaca U. Surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Simanjuntak. Saya bertugas di SD Negeri 085115 Sibolga. Saya mengajar di kelas 1. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rukun iman adalah iman artinya percaya. Umat muslim wajib percaya kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Di sini kita akan menampilkan apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya alam semesta dan seluruh isinya. Jadi, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ada juga sungai, gunung, dan lautan. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya yang agung. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Di antaranya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Yang kedua adalah Al-Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Al-Ahad. Al-Ahad artinya esa, tunggal atau satu. Kita harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, menerapkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, menolong sesama, dan masih banyak yang lain.
Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar bersedekah. Ya. Di sini yang keempat, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya meninggalkan sholat, berbohong, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya, gemar membaca Al-Quran. Terus, berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan berikutnya, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, itulah materi kita yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rangkumannya, rukun iman ada 6. Yang kedua, iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Kita juga dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Al-Ahad artinya Allah yang Maha